COVID-19 lockdown Tuhan. Tetapi hati kami tetap melimpah dengan ucapan syukur. Karena Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Terima kasih Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Hallelujah.
Di dalam nama Yesus, kami lebih lagi mau bersorak, bersukacita meninggikan namamu. Haleluya. Siap kita yang siap bersorak memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Saudara siap memuji Tuhan, amin. Siap memuji Tuhan, amin. Kita
hari ini. Kita mau banyak memuji menyembah Tuhan. Amin. Jangan terkalahkan situasi kondisi. Jangan sedih, jangan bingung, jangan takut di lockdown. Tetapi banyak memuji menyembah Tuhan. Karena Dia Yesus yang baik, yang akan memberikan sukacita, kekuatan.
terus mengalir di hati kami. Walaupun kami di rumah-rumah, tapi kami percaya Tuhan mengunjungi kami di setiap rumah-rumah. Dan kami percaya berkat-Mu tersedia atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau bersyukur kepada-Mu ya Allah, sebab Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Haleluya. Banyak yang Kau berbuat di
merayakan Thanksgiving dengan keluarga besar berkumpul, makan-makan bersama, bahkan ada yang retreat pergi keluar kota, ada yang siap untuk Black Friday dan sebagainya. Tetapi menurut anjuran pemerintah hari ini atau minggu ini, tahun ini, kita Thanksgiving di rumah-rumah saja. Karena apa? Kita tidak mau keluarga kita, teman dekat kita terkena virus, menjadi sakit dan sebagainya. Kita rindu semua keluarga kita sehat, kuat. Oleh sebab itu, kita semua Thanksgiving di rumah masing-masing. Mungkin kita berkumpul keluarga demi keluarga, tidak pergi keluar. Kami di Philadelphia mendapatkan peringatan dari City Philadelphia, nggak boleh keluar kecuali hal-hal yang penting. Kalaupun keluar harus tetap pakai masker, harus tetap menjaga social distance. Banyak di antara kita mungkin agak disappointed, agak kecewa. Wah, Thanksgiving harusnya waktu yang happy. Thanksgiving seharusnya waktu kita bisa celebrate bersama-sama, bisa have fun dan sebagainya. Tapi kalau hari ini kita masih ada dan kita masih sehat, masih kuat, mari saudara kita buang komplainan itu, kita buang rasa sungut-sungut itu, dan biarlah pagi hari ini kita tetap mengucap syukur. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Saya melihat ada beberapa orang yang join dari rumah-rumah dan juga dari Facebook. Welcome, welcome. Ada Cik Maria, ada Bu Vera, ada Bu Antika, ada Cik Yeni, ada Ako Wawa, ada Papi dari Bandung, ada Cik Jenny, ada Bu Yinjin, ada Pak Ferry, ada banyak saudara saya nggak bisa sebutkan semuanya, ada Cik Lani, ada Papa Mama dari Purwokerto, ada beberapa orang juga lihat Facebook, ada Saudara Romi, ada Cik Yanti, Nathan, Angel, di sini ada Bro Wendy, ada Mr. Nor, ada Chandra, ada Renhat, banyak saudara, nanti saya akan sapa satu persatu. Hari ini saudara, kita buat acara ini untuk bersyukur, untuk berterima kasih. Apapun yang kita alami, yuk tidak berhenti bersyukur, yuk tidak berhenti untuk berterima kasih. Oleh sebab itu, tepat kita nyanyikan lagu ini. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, buat kasih setiamu yang tidak pernah habis di dalam hidupku. Mari saudara, ambil 1-2 menit lagi kita nyanyikan lagu ini dengan ucapan syukur dari kedalaman hati saudara. Apapun yang terjadi, kita tetap bersyukur, berterima kasih sebab Dia baik. Haleluya, angkat tangan kita sama-sama nyanyikan. Ku bersyukur. Apapun
buat Thanksgiving tahun 2020. Kami percaya ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setiamu kekal untuk selama-lamanya. Saudara, mari kita bersyukur buat negara ini. Seperti histori dari Thanksgiving, hari ini ada karena para pendatang dari Eropa datang ke Amerika. Mereka berjuang berbulan-bulan untuk mendapatkan benua ini. Setelah mereka masuk benua ini, mereka menanam dan mereka menghasilkan panen yang pertama. Di hari inilah bangsa Amerika mendedikasikan waktu untuk bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita mungkin juga dari Indonesia, berangkat dari negeri yang kita berasal sampai di Amerika yang begitu jauh. Kalau hari ini kita bisa ada di tempat ini, kalau kita bisa bekerja, memiliki keluarga yang sehat dan kuat, rumah, bahkan segala sesuatu Tuhan sudah sediakan. Yuk ambil waktu sekali lagi bersyukur. Bapak, kami bersyukur buat Amerika. Kami bersyukur buat tanah ini. Kami bersyukur buat pemeliharaanmu atas bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau bangsa ini ada, Amerika ada karena anugerah-Mu ya Tuhan. Amerika ada karena berkat-berkat-Mu Tuhan. Bersama seluruh rakyat Amerika, hari ini kami give thanks, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu ya Tuhan. Terima kasih buat election yang berjalan dengan baik. Terima kasih tidak ada kerusuhan, tidak ada riot, tidak ada penumpahan darah. Kami bersyukur Tuhan, siapapun presidennya, kami percaya Engkau yang mengizinkan hal itu terjadi. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas Amerika. Kami bersyukur buat kemerdekaan, kami bersyukur buat freedom, kami bersyukur buat berkat-Mu atas Amerika Tuhan. Biarlah Kau terus memberkati Amerika, sehingga Amerika menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih, janji-Mu Pentakosta ketiga akan terjadi atas bangsa ini. Lawatan Tuhan yang besar lagi akan terjadi atas bangsa ini. Dan kami percaya Tuhan, hari-hari ini akan melihat penuaian yang besar terjadi atas Amerika. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Engkau Tuhan yang setia buat bangsa ini. Kami berterima kasih. Saudara, angkat kedua tangan saudara sekali lagi. Terima kasih Tuhan buat Amerika, buat kasih-Mu, kebaikan-Mu atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih. Sebentar kami akan merenungkan renungan singkat firman Tuhan, diskusi fellowship bersama Pak Timotius Sardono. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu atas kami semua. Kami akan diberkati dengan sharing dari pastor team. Kami akan diberkati Tuhan. Dan kami semua yang ada dalam Zoom dan juga Facebook live streaming, kami semua akan diberkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih worship team. Bapak Ibu Saudara, hari ini hari yang spesial. Ada bersama dengan kita Bapak Timotius Sardono dari Indonesia. Dan yang sudah join dari Zoom sekitar 25 orang. Juga di Facebook live streaming di ruangan ini ada sekitar 15 orang. Haleluya. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sharing dari pastor team dari Indonesia. Dan kita percaya kita akan diberkati Tuhan. Haleluya. Silakan Pak Tim, boleh di-unmute dan kita akan dengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Apakah suara saya jelas? Jelas. Oke. Harusnya saya di Philadelphia. Saya sharing tidak panjang dan tidak lebar. Saya mau menyapa dulu. Saya sapa dulu ya. Ciwawa cu, lambaikan tangan. Ciwawa. Haleluya. Sehat ya, semangat. Lalu Oppo ini siapa ya? Oppo F1F. Boleh tahu namanya siapa, Bapak? Heri, papanya Lia. Oh,
Saya pikir kakaknya Lia. Masih muda ya. Amin. Mas Heri. Thank you. Waduh, dari Purwokerto bisa gabung. Saya pernah ke rumahnya. Amin. Waktu melamar Lia untuk Pak Beni. Baik. Terus Galaxy S9 nih siapa nih? Pak Beni, boleh dibantu nih. Galaxy S9. Yang pakai jaket coklat. Anti. Dari Tulungagung. Sekarang di mana? Philadelphia. Oh, Tulungagung. Saya Mampir, Kak. pernah buka gereja di Betani Tulungagung. Oke. Melody TJ. Silakan. Namanya siapa nih? 2 orang. Iinin sama Pak Ferry. Oh iya, ini backgroundnya kota Philadelphia ya? Ya. Wah, jadi kangen saya sama Philadelphia. Oke, Galaxy Tab S6. Piye kabare? Ayo bersuara dong. Galaxy Tab S6. Siapa Pak Beni? Suaranya belum ada. Galaxy S6. Salam. Ya. Nggak mau muncul, Pak. Nggak keluar ya? Iya. Ya udah. Medelin, salam. Salam Pak Timotius, nama saya Jenny. Medelin anak saya. Oh. Nggak apa-apa. Asal mana di Indo? Asal Pasuruan. Oh, Pasuruan. Doakan, saya mau buka gereja di Pasuruan. Oh, amin. Boleh. Teman saya punya gedung bank 4 lantai. Oh, Saya boleh buka gereja. boleh Pak, Oke, saya dukung. Pasuruan. Terus Mbak Indah, piye kabarnya Mbak Indah? Atlanta. Pak, baik. Oh, Iowa ya, Mbak Indah? Hah? Mbak Indah di Iowa ini. Ya, di Iowa, di North Liberty sekarang, nggak di Wayland Wah. lagi. Mantap. Belakangnya mall. Wah, pantesan diberkati ya. Oh, Woi, putrinya udah gede ya? kenapa? Ini putrinya ya? Oh iya. Ingat sama Om Tim? Yes. Oke, Nathan Lim, salam, dadah Nathan Lim. Ma, you're on in. Oh, Pak. Saya. Baru pulang kerja ini. Oh God, Ma. Nggak kerja. Nggak kerja ya, libur ya. Oke. Ailan. Shalom Pak Tim, I'm shalom. like, oh no, my. Sehat ya, Ci Ailan ya. Amin. Thank you. Pak Romi, lambaikan tangan. Halo Pak. Tenang jumpa Pak Romi ya. Puji Sama-sama Tuhan. Pak. Yanti, Nathan dan An, lambaikan tangan. Shalom Pak Tim. Di Indonesianya di mana Yanti? Surabaya Pak. Surabaya. Nah. Baik. Oke. Yang lainnya belum kelihatan, masih pakai yang connecting nih siapa ini? Oke. Saya akan sharing singkat tentang kuasa pengucapan syukur, tentang identitas kita. Pak Beni, saya nggak bisa sharing, Pak Beni. Boleh jadikan co-host, Pak Beni? Baru masuk karena tadi saya jadi host kuliah akhir zaman. Ada 170 murid di seluruh dunia, Amerika, Eropa. Sudah ya, Pak Beni ya?
Oke. Apakah kelihatan? Yes. Yang kelihatan angkat jempol. Apakah PowerPoint saya kelihatan? Oke. Kuasa mengucap syukur. Seperti yang disampaikan Pastor Benny tadi, tradisi Thanksgiving adalah bersyukur karena orang-orang Eropa yang tertekan, tertindas, terpinggirkan, lari ke Amerika. Di Amerika babat alas memulai dengan hal yang berat, tapi waktu mereka mendapatkan panen, mereka menaikkan syukur. Itu penuh di sini nih parkiran. Kalau kita keluar Dan penuh, jadi ini gue mikir mau mengucap syukur ini, Thanksgiving ini sudah seperti juga Natal, yaitu dirayakan oleh semua, bahkan bukan hanya oleh agama tertentu, semua. Nah, saya diingatkan Tuhan di Alkitab tentang 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Tolong Cik Tresia bantu baca, bisa nggak? Cik Tresia kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Pak Romi kelihatan nggak? Pak Romi bisa bantu baca? Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih. Kita bisa bersukacita kalau lagi panen. Kita bisa bersukacita waktu lagi resepsi, bukan pandemi. Tetapi kalau kita mendengar second lockdown, bahkan di Indonesia istilahnya lain-lain di Jakarta, PSBB rem, PSBB transisi, apalagi yang terakhir ini setelah ada yang datang dari Tanah Suci, yang ramai sejak di bandara dan di rumahnya, udah enggak keruan-keruan, tetaplah dikatakan bersukacita dan tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ternyata Thanksgiving, mengucap syukur, didasari dengan fondasi bersukacita. Diberi atap yang namanya, diberi tiang yang namanya tetaplah berdoa. Dan ditutup dengan atap yang namanya mengucap syukur. Kenapa itu terjadi? Karena ada identitas rohani yang baru yang sebenarnya Tuhan beri kepada kita. Apa itu identitas baru? Di Efesus 2, pada saat seseorang dilahirkan kembali, terjadi perubahan status di hadapan Tuhan. Itulah berkat rohani yang kita terima. Ingat Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita disadarkan, hidup bukan hanya duniawi, hidup bukan hanya jasmani, ada kehidupan rohani. Kenapa beberapa orang takut meninggal? Karena dia tahu setelah meninggal, masuk dalam kehidupan yang baru yang harus dipertanggungjawabkan. Termasuk pendeta juga banyak yang takut meninggal. Nah, tapi apa yang menarik di sini, ternyata kita di dalam Yesus diberikan yang namanya identitas baru untuk kita akan senantiasa punya fondasi. Fondasinya apa? Saya dan saudara ikuti tadi.
Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah bersukacita. Bukan bersukacita kadang-kadang, pas dapat gaji, pas dapat order, senantiasa, itu fondasi. Tiangnya tetaplah berdoa. Pak, saya nggak ada alasan untuk bersukacita. Saya beri contoh ya. Saya itu biasa pergi. Asal Bapak Ibu tahu, saya setahun terbang oleh anugerah Tuhan kira-kira 100 kali naik pesawat. Taunya dari mana? Saya akhir tahun dapat kartu Garuda Platinum. Berarti saya udah terbang 55 kali. Itu Garuda. Belum Batik, belum Lion. Nah, tetapi saya ini udah 9 hampir 10 bulan tidak terbang. Babar belas. Saking, tahu enggak saking? Karena begitu kangennya sama bandara, anak saya yang kedua namanya Joanne baru terima KTP, mau urus SIM, minta diajarin setir, dia tanya, kemana papi? Ke bandara. Jadi kita lihat bandara, aduh, foto dari jauh. Tapi saya enggak terus cemberut, ngomel, tapi bersukacita. Saya biasa khotbah hari Minggu 6 kali, minimal 6 kali. Minggu pertama khotbah di Jogja, minggu kedua di Jakarta, ketiga di cabang yang baru, keempat cabang yang baru dibenahi. Jadi saya muter-muter. Tapi hari ini saya juga khotbah muter-muter, tapi melalui Zoom. Dan apa yang menarik, waktu Anda bangun fondasinya itu fondasi bersukacita, pokoknya apapun bersukacita. Misalnya, Anda kurang sehat, bersukacita, Anda segera sembuh. Anda makan tidak seenak sebelumnya, tidak bisa all you can eat. Ini kesempatan Anda diet. Bahkan saya usul kalau pakai masker jangan hanya pas keluar, di rumah juga pakai masker. Supaya apa? Supaya kita juga bisa memiliki yang namanya kuasa Thanksgiving, mengucap syukur. Kedua, tiangnya adalah berdoa. Kalau Anda bersukacita tidak terlalu mampu, ingat Bapak Ibu, topang dengan tetaplah berdoa. Lihat, bahasanya bagus banget. Tiang itu nggak boleh pindah-pindah. Tiang pindah roboh. Atapnya adalah mengucap syukurlah. Mengucap syukur bukan hanya di dalam hati, diucapkan, dinyanyikan. Saya beri contoh ya, walaupun saya gitarnya nggak pinter bagus, tapi ini sambil ngetes mic yang dari Amerika ini. Segala pujian, syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Oke, saya akan mengajak saudara setelah punya dasar, punya tiang, punya atap, isilah rumah saudara, rumah Thanksgiving ini dengan yang namanya identitas baru. Anda ciptaan yang baru, menyandang status sebagai anak Allah, dan yang dahsyat adalah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Sekalipun kau di rumah, kau punya identitas yang baru.
mewarisi kehidupan yang kekal, gimana nggak bersyukur? Otoritas rohani, mengusir setan, menginjak ular dan kalajengking, dan kasih setia dan rahmat Tuhan. Saya bertanya supaya nggak tegang. Yang punya anak, angkat tangan. Yang punya anak. Oke. Pak Heri. Pak Heri, bantu saya. Anggap Pak Hari dalam kesulitan ekonomi. Lalu makanan terbatas, di meja makan hanya ada 3 piring nasi. Anak 2, saya tahu, istri 1, tapi cuma 3 piring nasi. Saya tanya, yang ngalah nggak makan siapa? Saya orang tua. Hebat ya. Tapi saya tahu Pak Heri nggak sampai kekurangan. Amin. Pasti orang tua mau ngalah. Dulu anak saya waktu kecil itu agak antik. Menu makannya beda-beda, susah makan bahkan yang besar. Tapi kalau sudah ketemu nasi Hainan, jatah saya pun diambil, dimakan. Dan saya rela. Jatahku dimakan, saya makan Indomie. Aku makan yang lain. Kalau anak happy nggak apa-apa. Itu orang tua jasmani. Apalagi orang tua rohani. Apalagi Bapa di surga. Nah, yang berikutnya adalah kita mengalami pembaruan jiwa ke arah keserupaan dengan Kristus. Pandemi ini diizinkan sebagai tes untuk kita semakin serupa dengan Kristus. Apa yang dahsyat, kalau Anda tidak ikuti ujian ini, Anda akan dites ulang, remedial, dan itu lebih sulit. Pembaruan jiwa ke arah Kristus, itu apa aja sih Pak Tim? Anda punya damai sejahtera. Tolong, walaupun di mute, di rumah, pegang dadanya masing-masing. Damai sejahtera. Damai aja. Mungkin gajimu tidak sebesar sebelum pandemi. Tabunganmu tidak sebesar sebelum pandemi. Tapi ingat, kau punya identitas baru. Dan kau sedang mengalami pembaruan jiwa ke arah keserupaan dengan Kristus. Punya damai sejahtera. Dan punya sukacita lagi. Kekuatan menghadapi masalah apapun. Ingat, kita sudah di-create untuk sanggup menghadapi masalah apapun. Dan kalau ada terikat kegelapan semua, kita bisa lepas. Berkat di sepanjang perjalanan. Ingat, ada perlindungan. Jangan lupa baca terus deklarasi Mazmur 91. Kesembuhan dari penyakit, jangan mau sakit. Begitu pencernakan tidak enak, perintahkan. Pencernakan baru, usus baru, jantung baru, paru-paru baru. Saya ucapkan itu. Kemarin ada koordinator pengajaran di gereja kami, dipanggil Tuhan. Umurnya di bawah saya. Saya 55, dia di bawah saya. Kemarin juga koordinator ibadah di Kemang cabang kami dipanggil Tuhan. Umurnya di atas saya setahun. Ya, yang dipanggil itu urusan dia dengan Tuhan selesai. Tapi kita yang masih sehat pegang janji. Penyakit lenyap. Kekuatan dan kesehatan. Dan umur panjang. Mentalitas kelimpahan. Orang itu akan punya mentalitas berlimpahan kalau mengembalikan milik Tuhan. Ingat, bukan jumlahnya, tapi komitmennya. Saya sudah tahu jemaat pengerja di Philadelphia sudah taat untuk ini. Meresponi hukum tabur tuai, Amsal, dan rajin bekerja. Walaupun di rumah, rajin bekerja di rumah. Mungkin rajin olahraga. Biasanya jajan, tapi juga mulai masak. Apa yang menarik? Dari semua ini membuat kita akan mempraktekkan kuasa pengucapan syukur. Waktu saya hampir habis,
tapi saya meminta contoh satu orang satu. Saya mulai dengan Nathan Lim. Kalau disuruh mengucap syukur karena apa hari ini? Silakan. Banyak sih Pak. Saya Ya, bagus. Ya, salah satunya ya dikasih berkat kesehatan yang luar biasa. Berkat kesehatan. Jadi Cik Nathan Lim jangan lihat ke atas, lihat ke bawah. Kalau Cik Nathan Lim naik mobil, lihat orang naik motor. Naik motor lihat orang jalan kaki. Jalan kaki lihat orang naik kursi roda. Kursi roda lihat orang di ruang ICU. Di ruang ICU bersyukur lihat orang dipanggil Tuhan. Sehat ya Cik Nathan Lim ya, bagus. Sekarang Cik Madeline. Oh ini anaknya ya. Tadi siapa namanya? Jenny. Ya Pak, Jenny. Ayo mengucap syukur karena apa? Karena anugerahnya sungguh luar biasa untuk kami keluarga, diberkahi pandemik ini, semua seisi keluarga, seisi rumah penuh dengan kesehatan. Itu amin. Tiap hari tetap makan kan? Makan. Sehari berapa kali? 2 kali. 2 kali ya, hebat. Ada yang 4 kali loh. Aduh, Oke. Sudah gemuk Pak. Sudah gemuk ya. Oke. Cik Lani A. Kalau mengucap syukur karena apa Cik Lani? Shalom Pak. Ya saya mengucap syukur. Maksudnya kita masih hidup sampai hari ini itu kan kemurahan Tuhan ya. Ya. Mengucap syukur untuk keluarga, teman, makanan, tempat tinggal. Semua itu kita selalu mengucap syukur dari hal-hal yang kecil ya. Apa yang kita nikmati sekeliling kita harus mengucap syukur. Warna rambut nggak mengucap syukur? Rambut, kenapa rambutnya Pas? Rambutnya kok agak pirang-pirang begitu ya? Iya, disemir Pak, disemir. Oh, tak pikir ada makan apa gitu. Oh, enggak apa. Oke. Itu putrinya ya? Iya Pak. Ya, siapa Pak. Namanya? Adeline Pak. Salam Adeline, ini Om Tim. Malu Pak. Nah, bagus. Sekarang Melody TJ mengucap syukur karena apa? Keluarga, Pak. Kenapa keluarga? Sehat, Pak. Sehat semua. Dari mama, dari mertua, semua sehat. Sehat ya. Bagus. Dan terus sehat. Cik Limei. Kayak lagi ngitung uang itu. Lagi kerja, Pak. Oke, bagus. Di toko sepatu ya? Enggak, di gas station, di toko bensin. Wah, keren. Oke, mengucap syukur Cik Limei karena apa? Mengucap syukur karena penyertaan Tuhan selalu sempurna setiap hari. Tetap bisa kerja ya? Iya. Hebat. Di Indonesia-nya di mana rumahnya? Hebat, Pak. Hah? Tuhan Yesus yang hebat. Di Indonesia tinggal di mana? Surabaya, Pak. Surabaya di Kenjeran. Kenjeran. Surabaya Utara ya? Ya. Pinggir laut. Ya. Oke. Yang belum ini Bu Pastor Angelia yang Galaxy Tab 56 ini siapa ya? Pakai jaket merah. Rambutnya pirang juga. Orang Bali. Ibu Vera dari Banyuwangi, Pak. Bu Vera ya? Bu Vera masih mute, Bu Vera.
Mengucap syukur karena apa, Bu Vera? Ya karena anugerah Tuhan luar biasa Pak untuk keluarga saya juga saya. Dikasih Seperti apa kekuatan, luar biasanya? dikasih kekuatan, kesehatan, sehat semua. Dari Banyuwangi ya? Ya, Gubernurnya bagus tuh. Anas. Pak Anas ya. Ya, Terima kasih. terima Sekarang kasih. yang belum. Ci Idawati. Kelihatan kacamatanya itu, Ci Idawati. Mengucap syukur karena apa? Sinyalnya jelek. Galaxy S10 siapa Bu Angela? Peser Angela. Peser Lia. Cilika, Pak. Cilika. Cilika. Iya. Mengucap syukur karena apa? Oh, saya ini disable Pak Tim. Saya duduk di Ya. kursi. Saya duduk di kursi roda. Oke. Saya Minta saya mamanya Lime. Oh, Mamain Lime. Kita Saya. nanti berdoa ya buat Ibu ya. Ya, terima kasih Pak Tim. Saya mengucap syukur. Saya masih diberi kekuatan, masih diberi kesehatan, masih diberi apa? Panjang umur, masih duduk di kursi. Tetap bisa makan enak ya. Oh, masih bisa menikmati makanan Pak Tim. Terima kasih. Apa makanan yang paling enak di Philadelphia? Oh, semua saya enggak cerewet Pak Tim. Semua saya rasakan enak. Itu orang yang kena COVID, Ibu. Makan Iya. durian aja enggak ada rasanya. Oh, saya masih bisa menikmati makanan jasmani. Bagus. Lanjut ya, bersyukur ya. Terima kasih Pak Tim. Oke, sebelum saya tutup doa, Ibu Galaxy S10 MLM ini siapa ini? Pastor Benny. Nggak kelihatan ya? Namanya Cik Yeni, tukang masak di restoran Sulanga. Wow. Silakan, Cik Yeni. Mengucap syukur karena apa? Diberi kesehatan, diberi rezeki. Jadi menu favoritnya apa di era pandemi? Enggak tahu, Pak. Nasi goreng ya? Apa aja lah. Apa aja ya? Oke. Ini is not Jenny. Ya, hai. Pak Romi mengucap syukur karena apa? Sehat, keluarga masih utuh. Puji Tuhan. Salam buat ibu dan anak-anak ya. Ya baik Pak, salam juga buat istri dan keluarga. Nah, terakhir, Pak Heri sama ibu mengucap syukur karena apa? Mengucap syukur dalam segala hal, baik dalam suka dan duka, seperti firman Tuhan di tadi Tesalonika. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Jadi kami mengucap syukur dalam segala hal, baik suka dan duka. Walaupun kami keadaan sekarang sakit, tapi tetap mengucap syukur pada Tuhan. Sembuh, kita minta kesembuhan ya Bu, Pak ya. Amin. Kalau ibu mengucap syukur kenapa? Sama. Dalam keadaan suka dan duka. Gimana rasanya lama enggak ketemu anak, mantu dan cucu terus ditengoki kemarin? Kangen. Kangen, Pak. Tapi waktu ditengoki seneng kan? Oh, Oh, luar biasa. Yang tadinya Ya, sakit jadi sembuh. Sakit Yang jadi tadinya sembuh. Baik. Sekarang kan bisa ketemu lewat Zoom ya. Belum terakhir belum Cik Wawa, ayo nggak boleh sembunyi sama saya. Cik Wawa mengucap syukur kenapa? Mengucap syukur Tuhan masih memberikan kesehatan, masih memberikan nafas kehidupan. Tuhan masih memberkati usaha suami. Biarpun orang lain usahanya makin hari makin turun, tapi saya mengucap syukur
karena Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa, masih memberkati usaha suami dan keluarga kami semuanya, anak-anak, mantu, terima kasih. cucu saya, semuanya. Amin. Pak Tim, kalau boleh sebentar lagi acara serba-serbi tanya jawab Pak Tim, 10-15 menit. Iya. Jadi saya tutup dulu atau langsung tanya jawab? Langsung tanya jawab aja Pak Tim. Boleh dipandu. Saya boleh tanya apa aja karena pandeminya bukan hanya di Philadelphia, Jakarta juga pandemi. Belum ketemu Habib Rizik. Pasang spanduk turun lagi, pasang lagi. Jadi masing-masing di sini ada Habib Rizik, ada Habib yang lain. Di sana ada pemilihan presiden. Boleh tanya apa aja, monggo. Silakan Pak. Sebelum kita doa, Pak Pastor Benny dipandu. Baik teman-teman, kita ada sesi tanya jawab 10-15 menit karena waktunya ini untuk fellowship, tanya. Jadi yang mau tanya silakan angkat tangan atau di chat atau boleh langsung kasih tahu kepada kami. Mungkin saya memulai pertama Pak Tim supaya teman-teman nanti menyusul. Nah, selama 9 bulan ini jujur kami di lockdown di Amerika, banyak teman-teman yang dari perantauan mulai berpikir, aduh enaknya ini di Amerika atau di Indonesia ya. Jadi beberapa di antara mereka karena struggle di sini akhirnya nekat pulang Indonesia. Karena mungkin mereka berpikir, wah di Indonesia nanti lebih baik lagi. Nah menurut Pak Tim yang ada di Indonesia, apa yang terjadi di sana, apakah ini waktu yang tepat untuk pulang ke Indonesia atau tetap bertahan di Amerika? Terima kasih Pak Tim. Saya tidak berani bilang bahwa lebih enak di mana. Karena ada plus dan minusnya. Tapi menurut saya yang paling enak ikuti kehendak Tuhan. Amin. Bapak Ibu asal tahu, puluhan ribu orang pengen ke Amerika nggak bisa masuk. Pertama datang sebagai turis juga nggak bisa masuk. Kalau kita pulang modalnya nggak cukup, kalau kita pulang nggak jelas visi misinya, anggap usaha apa. Jadi kalau menurut saya ikuti damai sejahtera Tuhan. Dan jangan terpengaruh omongan orang. Oh enak pulang. Lebih baik. Saya mau beritahu, tidak ada tempat yang lebih baik kecuali dalam kehendak Tuhan. Amin. Kecuali mungkin Anda pulang karena nengoki orang tua. Hanya untuk kunjungan. Kecuali mungkin ada keperluan keluarga yang sangat penting. Tetapi sekarang kan via gadget, handphone, bisa ngobrol tiap hari. Bahkan tidak bayar, pakai WhatsApp call dan lain-lainnya. Bahkan Zoom juga bisa. Jadi menurut saya, pulang atau tidak, saya nggak berani bilang. Damai sejahteramu gimana? Lalu, dari mana Pak damai sejahteranya? Dari pintu yang dibuka. Misalnya, kemarin Pastor Benny waktu berkunjung ke Indonesia, tahu-tahu dapat berkat tiket dan fasilitas, misalnya itu. Jadi kalau pintunya kebuka, ada partner bisnis misalnya. Tetapi dalam keadaan damai sejahtera, kalau tidak jangan. Itu sementara. Ada yang lain bertanya, silakan. Ada yang tanya di chat bagaimana mengerti damai sejahtera Pak, kalau itu dari Tuhan. Oke. Saya beri contoh ya. Kalau kita berbuat salah dan kita sedang mau menyenangkan Tuhan, sedang mau berkenan kepada Tuhan, kita berbuat salah, marah-marah,
tidak mengampuni, hati kita enak nggak? Nggak enak. Seperti ada yang ganjel. Atau kita masih musuhan sama sesama pengerja, sesama jemaat. Kalau ketemu kan ganjel. Nah, saya beri contoh, ada kakak adik berlibur ke rumah omanya. Si kakaknya suka main ketapel. Tanpa sepengetahuan tanpa sepengetahuan omanya, si kakak ini ngetapel ke sana kemari. Tiba-tiba satu saat kena bebek omanya. Mati. Yang tahu cuma adiknya. Maka bebeknya dikubur. Nah, setelah dikubur, nggak ada yang tahu. Besoknya adiknya kebagian cuci piring. Karena mereka gantian. Hari ini kakak, hari ini besok. Anda tahu? Adiknya bilang, kakak yang cuci piring. Loh kok bisa? Kalau nggak mau cuci piring, saya beritahu oma bahwa sudah ngetapel bebek dan dikubur. Oke, ngalah dia. Dia ngalah cuci piring. Dipikir sekali aja. Besoknya 2 hari lagi, kakak cuci piring lagi. Kakak cuci piring lagi. Genap 1 minggu, kakaknya mikir. Sampai kapan saya cuci piring terus? Maka diam-diam dia datang ke omanya. Oma, saya salah. Saya sudah ngetapel dan bebeknya mati dan saya kubur. Anda tahu jawabnya omanya? Saya sudah tahu sejak kamu ngetapel pertama dan kamu kubur. Dan saya sudah memaafkan. Jangan diulangi. Hatinya damai, tenang. Besoknya adiknya action. Cuci piring, nggak mau. Saya kasih coba, dikasih tahu. Sudah damai sejahtera. Jadi ingat, kita tuh diciptakan punya hati nurani. Kalau ada yang, kok nggak enak ya? Kok, ya jangan. Ayo, silakan. Dan itu pasti damai sejahtera sesuai firman. Jangan bilang gini, waduh Pak Tim, saya damai sejahtera, ini pacar saya 2. Oh itu bukan damai sejahtera. Itu hawa nafsu. Nafsu sejahtera namanya. Oh saya gondol istrinya orang, suami orang. Oh bukan. Bukan sejahtera itu. Oke silakan. Kurang beberapa menit sebelum kita makan siang. Di sini makan malam. Maaf ada pertanyaan ya. Bagaimana kalau kita di pelayanan ini pelayanan di gereja karena lockdown, gereja ditutup. Beberapa pelayanan pada takut untuk pelayanan. Jika ada yang berani, ada yang bilang, wow iman kalian ini kuat ya, berhikmat dong. Atau kalian ini mau menguji Tuhan. Gimana bisa tahu visi misi Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Mungkin hal ini tidak sesuai dengan tema yang dibawa. Jadi intinya pertanyaan adalah waktu jadwal pelayanan, teman-teman ini datang pelayanan dan ada orang yang ngomong kamu mencobai Tuhan ya, kamu nggak berhikmat ya. Bagaimana Pak respon yang tepat? Terima kasih. Pelayanannya apa Pak ini contohnya? Kebetulan ibu ini melayani di gereja yang lain, di worship team Pak. Di ibadah offline? Iya Pak Tim. Padahal pemerintah nggak boleh. Tapi sekarang online semua Pak Tim. Oke. Jadi saya 9 bulan juga tidak ada ibadah karena online juga. Tapi ada beberapa tugas yang penting sebagai gembala CK5, ada gembala cabang kami di Kerawang, anaknya menikah. Kalau saya mantu, maka Pak Niko melayani pemberkatan. Kalau gembala cabang yang menikahkan anaknya, saya yang melayani. Saya tetap datang. Tapi saya pakai masker, pakai face list, saya jaga jarak. Tidak mau disalami orang dan tidak nyalami orang. Tetap ada orang nyono mau nyalami. Saya bilang maaf, tidak.
Saya nggak takut, cuma saya ini mengasihi Anda. Jangan sampai saya OTG atau Anda yang OTG. Jadi saya baca kemarin bagus. Saya masih baptis, tapi saya jaga jarak. Saya masih, mohon maaf, kemarin pertama ngubur orang. Kenapa saya kubur? Dia koordinator kebaktian cabang baru. Dia kena jantung yang kedua, bukan COVID. Dia bahkan sungkan sama saya. Dia bilang, Pak Tim bisa kirim pendeta. Tapi enggak, saya dengar suara, saya berangkat. Saya bilang sama istri, Bu Indri, saya akan pakai masker, pakai faceless, jaga jarak, foto juga jauh-jauh. Dan saya baca ada satu baliho besar di Depok, di dekat kampus UI, jaga jarak bukan berarti tidak bergerak. Jadi tetap bergerak, tetapi jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Itu Pak Beni. Terima kasih. Mungkin satu lagi pertanyaan, karena di Indonesia sudah malam, hampir midnight, dan Pak Tim besok harus... Dan saya besok jam 4 pagi pimpin doa fajar. Yes. Ya. Satu lagi mungkin. Oke, saya tutup doa aja Pak Beni ya. Oke Pak Tim. Mari kita buka tangan semua. Buka suaranya. Buka mute-nya. Tolong host bantu buka mute, semua bersuara, berbahasa roh. Bilang hanya bersyukur Bapak. Bersyukur Yesus. Bersyukur Roh Kudus. Bersyukur. Kasih setiamu di dalam hidup. Di Thanksgiving ini lakukan 3 hal. Fondasinya adalah bersukacita. Tiangnya adalah doa. Dan atapnya mengucap syukur dalam segala hal. Ingat, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukur dalam segala hal. Mari angkat kedua tanganmu, taruh di kepalamu seperti begini. Kami akan membangun rumah Thanksgiving dengan fondasi bersukacita senantiasa. Karena Tuhan di dalam kami, Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau juga untuk menjadikan doa sebagai tiang kami. Dan menutup dengan atap mengucap syukur. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Satu persatu hamba memberkati keluarga Pak Heri dan Ibu di Purwokerto, keluarga Melody, keluarga Lani, keluarga Madeline, keluarga Jin, keluarga Nathan Lim, keluarga Tresia, keluarga Romi, keluarga Lime, keluarga Idawati, keluarga Wawacu, keluarga Bella, keluarga Yanti, keluarga Irin, keluarga Rita, dan beberapa teman yang pakai gadget. Keluarga Wendy, berkati berlimpah-limpah. Doa-doamu dijawab Tuhan.
Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Tuhan memelihara dan menyertai engkau. Perkatakan, organ tubuh yang baru, paru-paru, jantung, ginjal, pencernakan, kesehatan yang baru. Bahkan bersiap-siap, Tuhan akan memberkati dan menyertai engkau dan memberi pengharapan yang belum pernah kau lihat, dengar, dan pikirkan waktu engkau mengasihi Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus mengurapimu. Pakai Pastor Benny, Pastor Lia, Jocelyn lebih dahsyat bersama para pengerja, tim pengembalaan, dan juga tim pekerja. Thanksgiving ini sungguh-sungguh menjadi rema. Kami semua membangun rumah Thanksgiving dengan dasar bersukacita senantiasa, tiang untuk tetap berdoa, dan atap puncak rumah mengucap syukur dalam segala hal. Dalam nama Yesus, amin. Semua tepuk tangan. Amin. Haleluya. Ku bersyukur. Bapak, terima kasih Pak Tim buat pelayanannya. Mari kita semua sembah Tuhan sekali lagi. Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur.
berkati pastor tim yang sudah melayani. Biarlah berkat-Mu tercurah atas hidupnya. Dan kami percaya ya Tuhan, kami percaya bahwa kasih-Mu luar biasa di dalam hidupnya. Kami bersyukur maaf saudara, ada teknis. Ya. Baik, terima kasih, kita bersyukur buat hari ini. Kita semua diberkati Tuhan. Yang diberkati Tuhan, lambaikan tangan saudara. Amin. Ya. Baik, sekali lagi kita berdoa untuk Pak Tim yang sudah melayani kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah memberkati Pak Tim sehingga hari ini boleh melayani bersama dengan kami dan kami diberkati. Para pemirsa yang juga lihat live streaming di Facebook, kami semua bersyukur hari ini kami diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kami bersyukur buat keluarga kami bersyukur buat kasih-Mu, kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Sekali lagi, kalau kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Kami mengangkat tangan bersyukur, berkati Pak Tim dan Bu Indri. Biarlah berkat-Mu melimpah-limpah atas hidupnya. Biarlah kami semua Tuhan terus berdoa untuk hamba-Mu, diberikan kesehatan, kekuatan, dipakai Tuhan jadi berkat untuk bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang bersuka cita lambaikan tangan saudara. Amin. Yuk kita nyanyi sekali lagi ya. Segala puji syukur. Ayo boleh bangkit berdiri. Yang ada di rumah-rumah boleh berdiri. Ini sudah agak siang. Ya sebentar lagi kita makan siang. Bangkit berdiri kita nyanyi segala puji syukur ya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Lambaikan tangan saudara, yuk katakan lagi. Haleluya. Pakai gerakan ya, rasa cairi, cameju, 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 haleluya, saudara, waktu kita nyanyi ini kita declare, walaupun kita di lockdown, walaupun tidak bisa kemana-mana, kita tetap bersuka cita karena Tuhan baik. Amin. Kita katakan sama iblis, kita nggak kalah, kita tetap menang, kita tetap bersuka cita. Pakai gerakan semua yuk, cameju, cameju, haleluya, cameju, cameju, haleluya, haleluya, oh, cameju, cameju, haleluya. Sekali lagi, haleluya.
Bapak Ibu Saudara, yuk kita mematuhi peraturan pemerintah. Hari-hari ini angka coronavirus di Philadelphia luar biasa. Sekitar 1.300 setiap hari new cases. Hari ada peraturan, hari ini kalau nggak penting banget jangan keluar. Karena saudara mengasihi keluargamu, mengasihi orang-orang dekatmu, jangan keluar ya. Oleh sebab itu kita menikmati berkumpul bersama dengan keluarga, dan kita percaya kasihnya Tuhan, kebaikannya Tuhan terus ada dalam hidup kita. Hari Sabtu jangan lupa kita Zoom bersama-sama ibadah Pentakosta ketiga. Jadi setiap hari Sabtu kita ibadah Pentakosta ketiga jam 7 PM. Hari Minggu kita online streaming jam 10 dan jam 6 sore. Jam 10 pagi dan 6 sore. Cool untuk anak-anak jam 3 hari Sabtu, dan untuk youth jam 5 sore. Dan setiap hari jam 8 kita menara doa bersama-sama. Atas seluruh nama jemaat, terima kasih buat Pak Tim. Semua katakan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Tim ya. Di ruang ini ada worship team, sekitar 13 orang ada di sini. Kita memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Baik saudara-saudara, kita akan nyanyi bersama-sama dan nanti Pak Tim akan Pastor doa. Benny, Ya. saya pamit ya. Ya Pak Tim, terima kasih Pak Tim. Saya mau persiapan doa fajar. Thank you. Ya, terima kasih. Haleluya. Thank you. Yuk kita nyanyi sama-sama, kita akan tutup. Terima kasih Yesusku, sekali lagi. Terima kasih Yesusku. Jadi Tuhan, kami mau tetap bersyukur, tetap berterima kasih, sebab Engkau Tuhan yang baik, tidak pernah meninggalkan kami. Mari jemaat semua angkat tanganmu yang di rumah-rumah. Terimalah berkatnya Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah pekerjaanmu, kesehatanmu. Tuhan memberkati engkau berlimpah, limpah, limpah, limpah. Sekarang biarlah berkat daripada Allah Bapa, berkat dari tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya bersama katakan amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah join. Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving. Haleluya.